Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang asyru qawaid fi tazkiyatin nufus, tentang 10 kaidah pensucian jiwa yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Al-qa'idatul khamisah, qala al-muallif rahimahullah, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Kaidah yang kelima dalam pensucian jiwa adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa, maksiat. Kemudian setelah membersihkan hati, baru menghiasi hati dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, azani Allah wa iyyakum jami'an. Penting sekali yang namanya takhliyah, yaitu membersihkan hati dari berbagai macam noda maksiat dan noda-noda dosa, terutama noda-noda kesyirikan. Karena berapa banyak kita lihat ya, atau seringkali kita dapati hati-hati kita ini malas sekali untuk beribadah. Hati kita ini sering sekali menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang lainnya. Maka ini menunjukkan kotor. Oleh karenanya dalam pensucian jiwa, dalam kaidah yang kelima adalah pentingnya membersihkan hati terlebih dahulu sebelum menghiasinya dengan amal soleh. Karena sebagaimana kita tahu, kadang kita dalam sholat berdiri pun malas-malasan, atau ketika berdiri kita juga berdiri hanya sebentar, ya. Namun kita sudah merasa sudah lama, sudah bosan dan seterusnya. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu bagaimana kalau mereka beribadah kepada Allah luar biasa. Mereka punya kemampuan yang kita anggap, ya, mereka punya kemampuan dalam beribadah itu yang kita anggap luar biasa, yang kita itu ketinggalan jauh dari mereka. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena bersihnya hati mereka dan juga kotornya jiwa kita. Ya, karena jiwa yang kotor itu akan menjadikan hati itu malas untuk beribadah, akan menjadikan hati itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hati itu semakin berat untuk beribadah. Oleh karenanya penting untuk takhliyatun nafas, untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dan noda-noda dosa dan maksiat. Kemudian setelah itu baru menghiasinya dengan amal soleh, dengan perhiasan keimanan. Beliau berkata, inna haqiqatat tazkiyah takhliyatun nafsi awalan. Sesungguhnya hakikat dari pensucian jiwa yang pertama itu dimulai dari membersihkan jiwa dari noda-noda maksiat. Ini yang harus diketahui. Karena kalau jiwa yang kotor kemudian diisi dengan amal soleh, maka otomatis jiwa tersebut akan enggan, akan berat, akan susah olehnya. Namun ketika jiwa tersebut sudah dibersihkan, maka jiwa-jiwa tersebut akan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini adalah jenis pensucian jiwa yang pertama, yaitu membersihkan dulu hati, ya, dari noda-noda maksiat.
yaitu bitathhiriha 'anir radha'il wal ma'asi wadz-dzunub, yaitu dengan membersihkan hati itu dari berbagai macam amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya, dan juga maksiat-maksiat dan juga dosa-dosa. Setelah berhasil membersihkan hati, thumma tahliyatuha ba'da dzalika bi fi'li ta'ati wal qurbat. Setelah hati bersih, maka kemudian mengisi hati tersebut. Setelah hati tersebut bersih, maka mengisinya dengan ketaatan dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan tidak akan terasa berat. Ya, tidak akan terasa berat. Kama qala ta'ala, Allah berfirman tentang kaidah ini. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kata Allah, ambillah dari harta-harta mereka itu sebagai sedekah. Ya, ambillah sebagian dari harta-harta mereka itu sebagai sedekah, tutahhiruhum, untuk mensucikan hati-hati mereka, untuk membersihkan hati-hati mereka, wa tuzakkihim biha. Kemudian setelah mensucikan, membersihkan hati-hati mereka, baru mengisinya dengan amal-amal soleh yang baik. Ya, wasalli alaihim, baru doakanlah mereka. Faqauluhu ta'ala, Allah berfirman pada firman Allah, tutahhiruhum, yaitu bersihkan hati, untuk membersihkan hati mereka, fihi isyaratun ila maqamit takhliyah. Maka di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya takhliyah, membersihkan hati anis sayyiat, dari berbagai macam keburukan, bitathhirihim minadz dzunub, yaitu membersihkan hati dari dosa-dosa maksiat. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa tuzakkihim, ya, untuk mensucikan jiwa mereka, fihi isyaratun ila maqamit tahliyah. Maka di sini ada isyarat dari Allah untuk setelah membersihkan hati, yaitu tahliyah. Yaitu tahliyah apa? Bil fadail wal hasanat, yaitu mengisi hati dengan amal soleh dan berbagai macam kebaikan. Wa taqdimut tathhir ala tazkiyah min babi taqdimit takhliyah ala tahliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat membersihkan at-tathhir. Allah lebih mendahulukan kalimat membersihkan daripada mensucikan, adalah karena memang perlu terlebih dahulu untuk membersihkan hati dari noda-noda maksiat, dari kotoran-kotoran dosa, baru mengisinya dengan amal soleh. Kenapa demikian? Karena hati yang penuh dengan kotoran, maka ketika dia melakukan ketaatan, dia akan terasa berat, akan malas-malasan, ya, akan banyak kelalaian, ya, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Tapi ketika hati sudah bersih, kemudian baru diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya berbeda. Seorang hamba akan lebih semangat dalam menunaikan ibadah, akan lebih khusyuk dalam menunaikan setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqla'a awwalan 'anidz dzunub. Oleh karenanya, sudah seharusnya bagi orang-orang yang menginginkan pensucian bagi jiwanya, yang pertama adalah agar dia meninggalkan segala macam dosa dan maksiat yang dapat mengotori hati dan merusak hati. Sehingga apa? Dia terhalang dari cahaya hidayah dan keimanan. Sehingga hati tersebut terhalang dari yang namanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat dosa, maka digoreskan di dalam hatinya itu setitik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau dia kemudian segera bertaubat, segera sadar dan kembali kepada Allah, maka kemudian Allah akan menghapus titik hitam tersebut sehingga hatinya kembali menjadi bersih. Wa in ada, kalau ternyata setelah Allah goreskan tinta hitam tersebut dia tidak taubat, dia justru wazada, bahkan dia terus menambah dosa maksiatnya, hatta ta'luwa qalbah, sampai kemudian titik hitamnya ini menyelimuti seluruh hatinya, wa huwa ar-ran, dan itulah yang disebut dengan ar-ran, yaitu hatinya telah terkunci mati, hatinya menjadi gelap gulita, hatinya menjadi keras. Alladzi dzakarallahu ta'ala
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahwasannya hati mereka itu telah terkunci mati, bahwasannya hati mereka itu telah menghitam karena banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan. Setelah seorang hamba membersihkan hati, maka hendaknya summa yujahidu nafsahu alal istiksar minas shalihat. Maka setelah hatinya bersih, hendaknya seorang hamba itu betul-betul mujahadah, betul-betul dia bersungguh-sungguh ya untuk memperbanyak amalan kebaikan, untuk memperbanyak amal saleh. Karena amal soleh ini dapat membersihkan atau dapat mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan kepadanya petunjuk, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan firman Allah, kata Allah, walladzina jahadu fina. Adapun dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yaitu dia bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, dia bersungguh-sungguh untuk menunaikan perintah Allah dengan sempurna. Maka apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di atas melakukan ketaatan, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an, yang namanya mujahadatun nafs itu sangat dibutuhkan ketika kita futur. Ketika datang rasa malas menimpa jiwa kita, ketika datang rasa malas di dalam jiwa kita untuk ibadah kepada Allah, maka di saat itulah diperlukan mujahadatun nafs, untuk jiwa ini bersungguh-sungguh melawan, betul-betul berjihad melawan jiwanya. Ya, sehingga ketika dia berusaha melawan jiwanya yang futur, maka di saat itulah Allah akan berikan petunjuk. Karena berapa banyak dari kita yang sebelumnya taat kepada Allah, kemudian ternyata ketaatan tersebut menjadi luntur, tatkala datang futur, kemudian dia turuti futur tersebut. Dia ikuti hawa nafsunya. Sehingga ketika dia ikuti hawa nafsunya, maka dia sedikit demi sedikit sudah mulai melenceng, atau sedikit demi sedikit dia sudah mulai menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata para ulama, ketika saat futur maka penting bagi kita untuk mujahadatun nafs. Ketika futur datang maka lawan. Dengan apa? Dengan terus taat kepada Allah, terus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau jiwa futur, maka hendaknya kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah meskipun jumlah ketaatannya dikurangi. Misalnya sehari kita biasa baca Al-Quran 4 lembar, tapi ketika futur datang kita tetap melawan hawa nafsu kita dengan tetap membaca Al-Quran, tapi kita mengurangi yang biasanya 4 lembar menjadi 2 lembar atau 1 lembar. Sehingga ketika betul-betul kita sungguh-sungguh dan Allah melihat usaha kita, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita, Allah akan berikan petunjuk kepada jiwa-jiwa kita. Kemudian Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ketika kita itu selalu berbuat kebaikan, maka sungguh Allah bersama dengan kita. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fattazkiyatu wa in kana asluhan nama wal barakah wa ziyadatul khair." Pensucian jiwa itu pada asalnya adalah artinya tumbuh, ya, keberkahan dan tambahan kebaikan. Fa inna ma tahsulu bi izalati syarr, dan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa ini akan didapat dengan menghilangkan berbagai macam keburukan dulu. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih jelek, hati kita masih penuh dengan noda-noda dosa dan maksiat, maka kita tidak akan bisa memperoleh namanya tazkiyah nufus. Ya, namanya tazkiyah nufus itu diberikan oleh Allah setelah dia menghilangkan kotoran-kotoran hatinya. Falihada sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Oleh karenanya apa? Namanya tazkiyatun nufus itu mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Karena orang ketika jiwanya suci, jiwanya bersih, maka dia akan terkumpul dalam dirinya itu berbagai macam kebaikan. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah, ya, Imam Ibnu Sa'di rahimahullah berkata, "Inda qaulihi ta'ala
tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang mensucikan jiwa seseorang bagi siapapun yang Dia kehendaki. Jadi yang dapat mensucikan jiwa manusia hanya Allah, dan Allah mensucikan jiwa bagi siapapun yang Dia kehendaki. Kata beliau, ai bil imani wal amali saleh, yaitu Allah akan mensucikan jiwa seorang hamba itu dengan iman dan amal saleh. Sehingga kalau ada seseorang ingin mensucikan jiwanya tanpa iman dan tanpa beramal soleh, maka ini adalah perkara yang sia-sia, ini adalah perkara yang mustahil. Karena yang dapat membersihkan jiwa adalah iman dan amal soleh. Yaitu dengan apa? Bittakhalli anil akhlaqir radhila, yaitu dengan menjauhi berbagai macam keburukan, akhlak-akhlak yang jelek, wat tahalli bis sifatil jamilah. Kemudian setelah itu menghiasinya dengan akhlak yang baik. Ya, pertama didahulukan untuk membersihkan dulu dari seluruh perilaku yang jelek, kemudian setelah itu baru menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini adalah tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa yang kelima. Baik ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke tazkiyatun nafas yang keenam atau al-qaidah as-sadisah, yaitu ighlaqul manafid allati takhruju bil insan 'anit tazkiyah, yaitu menutup seluruh pintu-pintu yang dapat mengeluarkan manusia dari berbagai macam dari tazkiyatun nafas, dari pensucian jiwa. Jadi kita harus menutup celah yang bisa mengeluarkan kita dari kaedah pensucian jiwa. Setelah kita menutup pintu-pintu, wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fir radhilah. Sehingga ketika kita jatuh ke dalam maksiat, maka kita akan kita akan dijauhkan dari berbagai macam kebaikan, dan kita akan jatuh di lubang-lubang atau di lumpur-lumpur kegelapan atau di lumpur-lumpur dosa. Sehingga perlu bagi kita untuk menutup seluruh celah-celah yang bisa mengeluarkan kita dari kaedah pensucian jiwa. Sehingga ketika kita keluar dari kaedah tersebut, maka kita akan jauh dari Allah, dan kita akan jatuh di dalam berbagai macam keburukan. Beliau hafizahullah berkata, fayahtajul ab hajatan masa ila ighlaqil manafid allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Maka seorang hamba itu butuh, sangat-sangat butuh untuk menutup berbagai macam celah pintu-pintu maksiat yang dapat mengotori jiwanya. Jadi ayyuhal muslimun, azani Allah wa iyyakum jami'an, seluruh celah yang kemudian membuka jalan menuju maksiat, maka hendaknya kita tutup. Kita tutup. Kalau misalnya kita itu kalau sudah main HP, kita akan lalai dari ibadah, maka kita tutup celahnya. Artinya apa? Ketika sudah mendekati waktu sholat, kita taruh HP kita, karena itu fitnah yang melalaikan kita dari jalan Allah. Itu tandanya kita sudah menutup celah-celah dosa. Atau misalnya kita ini adalah seorang laki-laki yang gampang tergoda dengan wanita. Oleh karenanya kalau kita sudah tahu, maka kita tutup celah tersebut. Dengan apa? Dengan tidak bergaul dengan para wanita, dengan tidak ngechat mereka, tidak kemudian bermudah-mudahan dalam bermedia sosial dengan mereka. Kalau ini memang kita tahu, dan kita semua masing-masing tahu kekurangan kita. Maka ketika kita sudah tahu hal-hal yang dapat membuka pintu-pintu maksiat, maka hendaknya kita tutup. Dan ini dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad duriba lana fi sunnah mathalun yubayyinu khuturah wulujil 'abdi fima yudayyi'u alaihi dinah. Dan di dalam sunnah Nabi SAW itu Nabi menjelaskan permisalan yang jelas tentang bahaya jika seorang hamba itu masuk ke dalam kubangan maksiat sehingga dia betul-betul menyia-nyiakan agamanya, sehingga dia betul-betul menelantarkan agamanya. Fafil hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu mathalan, Allah itu membuat suatu permisalan, siratan mustaqimah, yaitu sebuah jalan yang lurus. Allah membuat permisalan sebuah jalan yang lurus.
wa ala janbatai as-sirat surani fihima abwabun mufattahatun. Kemudian di samping kanan kiri jalan tersebut ada dinding pembatas, di mana di setiap dinding ini ada pintu yang terbuka lebar, ya, ada pintu-pintu yang terbuka lebar. Wa 'alal abwab suturun murkhatun, dan di setiap pintu-pintu yang ada di kanan kiri itu ada tirai-tirai yang sangat lembut, tirai-tirai yang sangat tipis. Kata Nabi SAW, wa 'alal babis sirat da'in yaqul, dan di pintu sirat, di pintu masuk itu ada seorang penyeru yang berkata, ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan ini semuanya. Wala tata'arraju, jangan kalian berbelok-belok. Wada'in yad'u min fawqis sirat, kemudian setelah dari pintu sirat ada yang menyeru, kemudian dari atas pintu itu ada juga yang menyeru. Fa idza arada an yaftaha syai'an min tilkal abwab, tatkala seorang hamba sudah memasuki sirat tersebut dan hendak membuka salah satu pintu di kanan dan kirinya, maka tiba-tiba ada suara dari atas pintu sambil berkata, waihak, celakalah kamu, la taftahuhu, jangan engkau buka, fa innaka in taftahuhu talujjahu, kalau engkau buka pintu tersebut maka kamu akan terbenam di dalamnya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, was-sirat huwal Islam, jalan yang lurus itu yang dimaksud adalah agama Islam. Ya, was-surani hududullahi ta'ala, sedangkan dua dinding pembatas adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal abwabul mufattahah maharimullah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka, ya, pintu-pintu di kanan dan kiri yang terbuka itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah, sedangkan penyeru yang ada di depan pintu sirat adalah Al-Qur'an. Wad-da'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim, sedangkan penyeru yang ada di atas jalan tersebut adalah naluri seorang mukmin yang Allah taruh di dalam hatinya. Ayyuhal muslimun, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah itu menaruh naluri di dalam hati seorang mukmin, di mana naluri ini akan membisikkan di dalam hatinya ketika dia ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika seorang hamba hendak meninggalkan salat, atau ketika seorang hamba hendak mencuri, atau ketika seorang hamba hendak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka naluri seorang mukmin akan berkata, jangan engkau lakukan. Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Ya, sehingga orang mukmin akan berhenti karena naluri hatinya berbicara, sehingga kemudian dia meninggalkan berbagai macam keburukan. Itulah penyeru yang ada di atas jalan yang lurus yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati 'ala as-sirat." Siapa yang ketika hidup di dunia dia keluar dari istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia melenceng dari jalan yang lurus, fa fataha abwabal maharim allati fi suturis sirat yumnatan wa yusra, kemudian dia membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah yang ada di kanan dan di kiri jalan tersebut, ya, wa dakhala ilaiha, kemudian setelah itu dia masuk, sawaun kanat al maharim minasyahwat atau minasyubuhat, sama saja baik itu yang diharamkan oleh Allah berupa syahwat ataupun syubhat, maka akhadathul kalalib, maka nanti dia akan disambar dengan kalalib, dia akan disambar dengan kail-kail ketika dia melewati sirat. Wa ala sirat wa ala dzalika sirat yumnatan wa yusra, maka ketika besok dia melewati sirat pada hari kiamat, dia akan disambar dengan kalalib. Ya, kalalib itu adalah kail-kail yang ada di pinggir neraka jahanam. Ya, bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha, dan dia akan tersambar dengan kail-kail tersebut sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kadar dia membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu tersebut. Ayyuhal muslimun, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Ibnu Rajab, ya, siapa yang membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah, yang sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan sudah Allah larang, maka
dia akan disambar ketika melewati sirat. Ya, sirat itu ayyuhal muslimun azanillahu wa iyyakum jami'an, yaitu jisrun ala matni jahannam, yaitu sebuah jembatan yang Allah taruh di atas neraka jahannam. Ya, sebuah jembatan yang Allah taruh di atas neraka jahannam. Kata Nabi SAW dalam sebuah athar, adakku minas saif. Ya, di mana jembatan tersebut itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Ya, ini adalah sirat. Jadi sebuah jembatan yang Allah taruh di atas neraka jahannam. Ketika seorang hamba berhasil melewati jembatan tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Dan di sana ada seorang hamba yang berjalan di atas sirat secepat kilat. Ada yang berjalan juga dengan secepat cahaya. Ada yang berjalan dengan menaiki kuda. Ada yang berjalan dengan menaiki onta. Ada yang berjalan lari. Ada yang berjalan santai. Dan di antara mereka ada yang merangkak. Ya, di antara mereka ada yang merangkak. Kata Nabi SAW. Maka ketika mereka mulai melewati sirat, maka di kanan dan kiri mereka ada kail-kail yang jumlahnya sangat banyak. Dalam sebuah athar disebutkan jumlah kail yang ada di pinggir neraka 70.000. Di mana kail-kail tersebut siap mencabik-cabik orang-orang yang melewati sirat. Siapa yang akan tercabik-cabik? Kata para ulama, kata Ibnu Rajab, yang tercabik-cabik adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan tercabik-cabik oleh kail-kail dari sirat tersebut sesuai dengan kadar dia membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu memiliki pengintai-pengintai, yaitu kail, mata kail yang akan mencabik-cabik orang-orang yang melewati sirat. Ya, oleh karenanya juga Syekhul Islam menjelaskan rahimahullah bahwasannya di antara penggugur dosa seorang mukmin adalah ketika sampai di sirat, ternyata dosa dia belum juga bersih, maka Allah akan mencabik-cabik dia dengan kail-kail neraka sehingga ketika dia sampai di penghujung neraka dia sudah bersih dosanya sehingga dia selamat meskipun dalam keadaan tercabik-cabik. Di antara mereka ada yang sampai dalam keadaan tangannya terputus satu, di antara mereka ada yang sampai dalam keadaan penuh darah karena tercabik-cabik ketika melewati sirat. Wal iyadu billah. Oleh karenanya Ibnu Rajab mengingatkan agar kita tidak tercabik-cabik. Caranya gimana? Agar setiap pintu-pintu yang ada di kanan dan kiri jangan sampai kita buka. Karena setiap kita membuka pintu dan masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka sebesar itu juga kadar kita akan tercabik-cabik ketika besok melewati sirat. Wal iyadu billah. Wa minhu qaulullahi azza wa jal, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka itu menjaga pandangan mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, maka yang demikian itu dapat mensucikan jiwa mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Perhatikan firman Allah. Qul lil mu'minin, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangan mata mereka. Ya, kemudian Allah mengingatkan lagi, wa yahfadhu furujahum, jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Kemudian kata Allah, dzalika azkalahum, yang demikian itu dapat mensucikan jiwa kalian. Jadi menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan itu dapat mensucikan jiwa seseorang. Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah. Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah berkata, "Quddima ghaddul basr ala hifdzil farji li'anna an-nazar bariduz zina." Allah Subhanahu wa taala mendahulukan larangan, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah untuk menjaga pandangan daripada menjaga kemaluan, karena pandangan itu adalah pos-posnya zina. Karena pandangan itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada zina. Waraidul fujur, pandangan itu adalah awal mula dari berbagai macam keburukan-keburukan. Wal balwa fihi asyaddu wa aktsar. Dan membebaskan pandangan itu ujiannya sangat berat dan sangat besar. Ya, oleh karenanya setiap orang mukmin, ya, dia akan hendaknya menjaga pandangan matanya. Jangan kemudian dia membebaskan matanya.
melihat ini, melihat itu, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari pandangan inilah semua pintu-pintu zina itu dimulai. Maka siapa yang menjaga pandangannya berarti dia telah menutup pintu-pintu zina. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang ingin menjauhi zina, maka hendaknya dia menjaga pandangan matanya. Wa qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, Syekh As-Sa'di juga berkata, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu, siapa yang menjaga kemaluan dan pandangan matanya, tahura minal khabathil ladzi yatadannasu bihi ahlul fawahish, maka hatinya akan bersih dengan berbagai macam kotoran yang biasa mengotori hati-hati pelaku maksiat. Wa zakat a'maluhu, dan akan memurnikan amalannya, akan membersihkan amalannya. Bisababi tarkil muharram, karena dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tatma'u ilaihi nafsu, yang diinginkan oleh setiap jiwa. Wa tad'u ilaih, yang merupakan kecondongan setiap jiwa. Faman taraka syai'an lillah awwadahu Allah khairan minhu, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, kata beliau, siapa yang menjaga pandangan matanya, maka Allah akan siapa yang menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluannya, maka Allah akan membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran yang biasa mengotori pelaku maksiat. Kemudian setelah itu Allah akan jadikan amalannya menjadi amalan yang baik, amalan yang murni hanya untuk Allah, karena dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuatu yang haram merupakan keinginan dan kecondongan jiwa. Ya, jiwa-jiwa kita ini condong untuk lebih banyak melakukan maksiat ketimbang melakukan ketaatan. Ketika kita melawan jiwa kita, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Makanya beliau mengatakan, faman taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullah khairan minhu, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Walidza kana min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Oleh karenanya disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Min fudulil kalam, dari banyak bicara, wan nazar, banyak memandang, dan lain sebagainya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, wa aktsarul ma'asi innama tuwalluduha min fudulil kalami wan nazar. Kebanyakan maksiat itu dilahirkan dari banyak bicara dan banyak memandang. Wa huma awsa'u madakhilis syaitan, ya, fa inna jarihatihima la yamallani wa la yas'aman. Karena dua ini, banyak bicara dan banyak memandang, adalah pintu terbesar syaitan itu masuk ke dalam jiwa seseorang, sehingga dua hal inilah yang membuat manusia itu tidak pernah bosan. Ya, sehingga membuat manusia tidak pernah bosan. Kita lihat berapa banyak manusia dalam keadaan capek pun dia masih banyak bicara, masih bisa bicara. Karena memang manusia itu kecondongannya adalah banyak bicara. Maka kata Ibnu Qayyim, dua hal yang membuka atau dua hal yang merupakan pintu terbesar ya syaitan masuk ke dalam jiwa manusia, yaitu banyak bicara dan banyak memandang. Karena dua hal ini manusia tidak pernah bosan dalam melakukannya. Dalam keadaan capek pun dia tetap akan memandang. Dalam keadaan capek pun terkadang manusia banyak bicara. Maka dua hal ini adalah pintu terbesar syaitan masuk ke dalam jiwa-jiwa kita dan mengotori jiwa-jiwa kita. Maka barang siapa yang menjaga dua hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kebersihan hatinya. Fayambaghi 'alal 'abdi an yakuna 'aqilan kayyisan. Maka seorang hamba yang cerdas, seorang hamba yang berakal, sudah sepantasnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabra wan najat. Dia minta dikaruniakan kesabaran. Ya, dia minta kepada Allah keselamatan. Ya, dia juga minta kepada Allah wa an yaqta'a kullat turuq al-mu'addiyah li dhaya'i nafsihi wa fujuriha. Untuk Allah memutus segala macam jalan yang dapat menghancurkan jiwanya, yang dapat membinasakan jiwanya. Fadinul abdi ra'su malihi. Agama seorang hamba adalah modal pokok baginya yang paling penting. Wa fi dhaya'ihi khasaratud dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan agamanya, maka berarti dia telah merugi dunia dan akhiratnya. La siyama fi zamanina,
terutama di zaman kita, allati waqa'at fihil fitan, yang fitnah itu sudah muncul dengan berbagai macam jenisnya, 'alan nas, yang fitnah tersebut sudah muncul kepada manusia dengan berbagai macam jenisnya, kawaq'il qatr, sebagaimana guyuran hujan. Kata Nabi SAW, ya, wa fatahat fihi abwabus syubuhati wasyahwat, terbukalah pintu-pintu syubhat dan pintu-pintu syahwat, ma'a hadhil ajhiza al-haditha, ya, yang kita bisa lihat di dalam gadget-gadget kita, dalam HP-HP kita, wal mawaqi'il mashbuha, dengan berbagai macam situs-situs internet yang bisa kita buka yang dapat mengotori jiwa kita, ya, wal baramij al munhanifa, dan juga berbagai macam acara televisi yang menyimpang yang dapat mengotori jiwa kita, hatta saqat katsiran minan nas ilal ghiwayah, sampai kemudian menggiring manusia kepada kebinasaan, kepada menyelewengkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka betul-betul menyimpang dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semacam ini. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kaidah ke-6. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.